Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan nikmat yang paling agung yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Karena apabila seorang hamba senantiasa hadir di dalam majelis ilmu, itu artinya kebaikan selalu menyertai dirinya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama yang mulia ini. Tentu kita mengetahui bersama, tidaklah seseorang bisa memahami agama yang mulia ini kecuali dengan belajar, dengan duduk di dalam majelis ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari ini insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya. Bohong tatkala seseorang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala namun ia tidak mencari jalannya. Jalan untuk menuju surga itu telah Allah tunjukkan, telah Rasulullah SAW jelaskan. Tinggal kita pelajari dan kita amalkan, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab 144, Babu Iyadatul Marid, bab yang menjelaskan tentang menjenguk orang sakit. Inilah Islam. Semakin kita pelajari maka semakin indah. Semakin kita menyelam agama Islam itu, maka Islam itu sangat-sangat indah. Bagaimana Islam mengajarkan sosial sesama muslim dengan yang lainnya. Salah satunya diantaranya bentuknya menjenguk orang sakit. Di dalam bab ini mu'allif rahimahullah Al-Imam Nawawi menyertakan beberapa hadis. Di antaranya Anil Barra'i ibni Azim radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ibsa'is salam, muttafaqun alaih. Diceritakan dari Bara' ibni Azim radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami, yang pertama, bi'iyadatil marid, untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa saja menjenguk orang sakit berarti dia menunaikan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, mengiringi jenazah. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, menunaikan sumpah. Yang kelima, menolong orang-orang yang terzalimi. Yang keenam, memenuhi undangan. Yang ketujuh adalah menyebarkan salam. Hadis Bukhari dan Muslim. Taib. Untuk hukum menjenguk orang sakit itu juga dijelaskan oleh para ulama. Iyadatul marid, zahaba ba'dul ulama ila annaha fardu kifayatin. Menjenguk orang sakit itu sebagian para ulama mengatakan hukumnya itu fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada sebagian orang menjenguknya, maka gugurlah sebagian yang lainnya. Gugurlah kewajiban sebagian yang lainnya. Hanya saja jamaah, jangan mentang-mentang hukumnya fardu kifayah, kita tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit. Nanti kita akan baca
banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Yang paling tidak ini yang pertama, kita tatkala menjenguk orang sakit berarti kita telah menjalankan perintah Rasulullah dan kita telah mendapatkan pahala. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala dzalika min huquqil muslim ala akhihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan menjenguk orang sakit itu di antara hak-hak sesama muslim yang harus ditunaikan. Wala yaliqu bisumbil muslimina ay ya'lamu anna akhahum fulanan marid wala ya'udahu ahadun minhum. Tidak layak bagi seorang muslim tatkala dia mengetahui ada salah satu saudaranya yang sakit, dia tidak menjenguknya. Li'anna hadza qati'atun, karena ini termasuk memutus tali hubungan persaudaraan sesama muslim. Wa hadza al-qaulu huwa raji, inilah perkataan yang kuat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya hukum menjenguk orang sakit itu adalah fardu kifayah, yang apabila sebagian kaum muslimin telah menjenguknya, telah jatuh kewajiban sebagian yang lainnya. Walaupun orang yang tidak kita kenal, tapi kita tahu ada tetangga kita yang sakit dan tidak dijenguk oleh seorang pun karena dia nggak punya keluarga, dia perantauan, dia kerja di sini, dia sakit, maka kita harus jenguk walaupun kita nggak kenal, walaupun kita tidak kenal, kita harus jenguk. Kalau tidak kita berdosa, walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi kalau nggak ada satu orang pun yang menjenguk dan kita tahu saudara kita ini sakit, kita nggak menjenguk, maka kita berdosa. Wal mustahab liman 'ada al-maridha ay yas'ala an halihi kaifan. Di antara perkara yang disunahkan tatkala kita menjenguk orang sakit, kita bertanya bagaimana keadaan engkau. Wa an a'malihi, dan bertanya tentang amalan-amalannya. Ini penting. Gimana antum bisa nggak sholat dalam keadaan sakit seperti ini? Bagaimana wudhu antum? Antum harus tanya. Wa kaifa tatawadda, kau berwudu bagaimana? Wa kaifa tusalli, kau sholat bagaimana? Wa an muamalatihi, dan ditanya juga tentang muamalahnya, kau punya utang nggak sama orang? Ya mungkin kita kerabat dekatnya yang bisa kita lunasi dan lain sebagainya. Kemudian di antara perkara yang disunahkan juga, kita jangan menceritakan masalah-masalah kepada dia, kepada orang yang sakit tadi, karena bisa jadi itu malah mengganggu kesehatan dia. Maka ceritakan yang baik-baik saja, ceritakan yang baik-baik saja. Wala tutil julusa 'indah, dan jangan memperpanjang waktu menjenguk. Li'annahu rubbama yamil, bisa jadi dia itu bosan, karena orang sakit sejatinya itu banyak istirahat. Mungkin pengaruh obat juga mudah ngantuk. Maka kita jangan memperlama waktu kita menjenguk orang yang sakit. Atau dia pengen istrinya yang selalu dekat sama dia, tetapi karena dia nggak enak banyak yang jenguk, istrinya malah ke tempat yang lain misalnya, maka kita harus memperhatikan. Jadi penting bagi kita tatkala kita menjenguk orang sakit itu memperhatikan kondisi orang yang sakit tersebut. Apakah dia ini termasuk orang-orang yang merasa nyaman dikunjungi dengan waktu yang lama atau tidak. Terkadang kita ini kan egoisnya luar biasa. Perawat kadang-kadang sudah memberikan batas waktu, ya waktu jam jenguk sekian, 2 jam dari sekian, enggak kita lampaui. Padahal perawat pun tahu orang ini kalau tidak istirahat bisa jadi kesehatannya terganggu atau kesembuhannya lambat dan sebagainya. Tapi kita sok tahu, ya karena kita tadi tidak memperhatikan keadaan orang yang sakit.
Nah, tapi ada pengecualian. Iza ra'aita minal mawridi annahu musta'nisun bik wa yafrahu an tabaqa wa an tutil al-julusa 'inda fa hadza khair wa la ba'sa bihi. Tapi ada orang sakit, dia itu senang kalau ente lama-lama duduk dekat dia. Ya. Dan dia mengizinkan kalau Anda itu berlama-lama. Bahkan kalau kita mau pulang dia yang larang, misalnya. Jangan pulang dulu lah. Anak senang kalau antum dekat sama anak, antum nasihatin anak, antum yang berikan ilmu terhadap anak. Anak pengen mendengar ilmu tatkala anak lagi sakit. Ada orang seperti itu. Dan dia mengizinkan. Kalau kita pulang pun dia larang. Dalam keadaan seperti ini boleh kita berlama-lama duduk atau menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit sendiri itu mengizinkan, bahkan senang dengan keberadaan kita. Wa hakadza rubbama yakunu sababan fi shifaihi. Kadang-kadang dengan kita menjenguk orang tersebut menjadi sebab dia sembuh, atau menjadi sebab dia itu ceria kembali, menjadi sebab dia itu penyakitnya menjadi ringan, bisa jadi. Karena obat itu jemaah tidak melulu tentang pil yang kita minum atau obat yang kita minum. Allah bisa datangkan kesembuhan melalui apapun. Ya. Atau merasa bebannya ringan tatkala kita menjenguk orang sakit tersebut. Dia merasa bahagia. Lianna min asbabis syifa idkhalus sururi 'alal marid. Di antara sebab-sebab kesembuhan juga adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada orang sakit. Maka kita dilarang untuk menceritakan perkara-perkara yang berat untuk diterima orang sakit, masalah-masalah, problematika. Kita ceritakan hal-hal yang membuat dia senang. Kita kasih kabar tentang pahala yang besar, antum sabar ya. Insya Allah tidaklah Allah memberi kita satu penyakit kecuali Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah kasih pahala yang banyak buat kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Ya, kita kasih kabar gembira seperti itu dengan kabar-kabar akhirat. Atau kabar gembira yang lainnya kita kasih tahu, insya Allah untuk pengobatan antum sudah di cover sama kawan-kawan yang lain. Antum pokoknya pikirkan sehat saja. Untuk masalah pengobatan kita sudah buka donasi, kita sudah iuran, insya Allah tercover. Subhanallah, itu salah satu bentuk kita memasukkan kebahagiaan kepada orang yang kita jenguk tadi, orang yang kita sakit. Ya, jangan pula pas momen kita menjenguk orang sakit, momen itu pula kita menagih utang. Kau bayarlah, kau ini mentang-mentang sakit dan bayar utang misalnya. Tambah bebannya, tambah pikirannya, sehingga kesehatannya pun terganggu atau kesehatannya kesembuhannya menjadi lama. Wa min asbabi dawamil marda wa ziyadatihi idkhalil gham alaihi. Dan di antara sebab bertambahnya penyakit adalah kita memasukkan perkara-perkara yang menyedihkan bagi orang kita jenguk. Nah, iyalah kita kalau sempat-sempatnya nagih utang, sempat-sempatnya cerita permasalahan-permasalahan yang lain, sehingga pikirannya terganggu, kesehatannya juga terganggu. Akan tapi berusahalah memasukkan berita-berita yang membahagiakan orang yang kita jenguk. Berusaha untuk itu. Tinggalkan ngampo-ngampo yang tidak penting, kata orang dulu. Malah kita bedabol, kita jenguk situ, kita pula bedabol situ aja. Berusaha menasehati, memberikan kabar gembira, memberikan kabar kebahagiaan untuk orang yang kita jenguk. Hadis yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atau muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam, wa 'iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa ittiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah, wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan,
wa tashmitul 'atis, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis ini menjelaskan kita sekali lagi bahwasanya di antara hak seorang muslim yang harus kita penuhi tatkala dia sakit, kita harus menjenguknya. Walil 'iyadati adabun katsirah minha. Di dalam menjenguk itu harus ada adab-adab yang kita perhatikan. Yang pertama, ayyanwiyal insanu biha imtisala amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Yang pertama, adab yang pertama tatkala kita ingin menjenguk orang sakit adalah meniatkan. Tatkala kita ingin menjenguk orang sakit itu meniatkan untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang memerintahkannya. Kadang-kadang orang menjenguk orang sakit, apa niatnya? Niatnya itu teman anak itu teman anak main bola, teman anak main futsal, teman anak main ini. Jadi niat dia menjenguk karena teman, atau niat dia menjenguk karena teman kerja, atau niat dia menjenguk karena bos dia, atasan dia misalnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat antum akan mempengaruhi apakah antum mendapatkan pahala atau tidak. Tapi kalau kita niatkan, siapapun yang sakit kita niatkan untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala. Siapapun itu. Ya, maka penting, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Engkau niat untuk menjenguk karena itu sebatas teman, sebatas rekan kerja, atau itu atasan antum. Ya. Atau antum menjenguk dia karena menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyarwiyal insanu ila akhihi bi'iyadatihi fa innal marida idza 'adahu akhuhu wajri fi dzalika rahatan 'azimatan wa insyiraha sadrin. Ya, hendaknya dia berniat untuk berbuat baik kepada saudaranya tatkala menjenguknya. Karena orang yang sakit itu jika dijenguk saudaranya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kelapangan hatinya, ya Allah, katanya. Ada loh saudara-saudara ana itu yang peduli sama ana, katanya. Dia kadang-kala kita berkawan itu begini. Tatkala senang kita sama-sama. Tapi tatkala ente sakit, gak ada yang jenguk. Tatkala ente terpojokan, gak ada yang peduli. Tapi teman yang sejati itu, tatkala kita sakit dia menjenguk kita, dan kita merasa kehadiran mereka itu masya Allah, senang kita. Kita merasa anak itu diperdulikan, anak itu diperhatikan oleh teman-teman anak. Sehingga dengan demikian dia merasa tenang, dia merasa tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. Ini penting, ikhwan. Jangan pernah kita meninggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita hanya senang tatkala ngumpul bareng, tatkala dia sakit gak pernah kita jenguk. Ingat, tatkala kita menjenguk saudara kita, itu ada dampak positif yang kita tularkan. Setidaknya dia merasa bahagia, dia merasa tenang, dia merasa tidak ditinggalkan oleh saudaranya. Ini penting sekali. Dan itu bisa menjadi sebab mungkin sakitnya merasa kurang, atau kesembuhannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saja di antara faedah antum menjenguk orang sakit, antum mengabarkan, antum sakit apa? Saraf kejepit misalnya. Ana alhamdulillah punya tukang urut bagus, biiznillah, dengan izin Allah cepat sembuhnya. Masya Allah. Atau antum sakit apa? Ana pernah minum obat ini, coba antum pakai obat ini, atau pakai ramuan ini. Jadi banyak. Dengan kita menjenguk saudara kita itu menjadi banyak sebab untuk saudara kita yang lagi sakit. Yang ketiga, ya, adab tatkala kita menjenguk orang sakit, wa minha ayastaghil al-fursatu fi tawjihil marid ila ma yanfa'uhu fa ya'muruhu bit taubati wal istighfari wal khuruji min huquqin nas.
Hendaknya kita menyibukkan kesempatan ini kita pergunakan sebaik mungkin untuk apa? Untuk mengarahkan orang yang sakit ini kepada hal yang bermanfaat. Untuk memerintahkan dia bertobat, beristighfar, dan mengeluarkan hak-hak manusia yang harus dia lunasi. Anak punya cerita waktu bulan Ramadan kemarin pulang liburan, ada saudara kita sakit dalam keadaan lemah. Kita jenguk dia di rumah sakit dan kita tahu saudara kita ini masih mempercayai kesyirikan, masih percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, ya. Dan kita tahu beliau juga pelakunya karena kebodohan tadi. Lalu ya kita menjenguk di sana karena kita saudara, keluarga kita. Waktu anak jenguk itu anak bilang, coba bertobat dari kesyirikan. Anak ajarkan, anak lafazkan karena beliau sudah tua. Anak lafazkan, beliau mengikuti, subhanallah. Itu kebahagiaan sendiri, ya. Kemudian anak tanya bagaimana sholatnya, karena udah lemah semuanya ini, udah impus semuanya ini, udah selang semuanya. Anak tanya bagaimana sholatnya. Kemudian anak bilang sama anak ini harus tetap sholat, antum wudhu kan begini. 2-3 hari setelah itu wafat beliau itu tanggal 1 Syawal. Jadi meninggalnya itu hari pertama di Lebaran itu. Ya, setelah beberapa hari kita jenguk, dan itu kebahagiaan yang luar biasa anak rasakan. Bukan anak bahagia atas wafatnya beliau, tapi bahagianya anak tatkala di penghujung usia beliau kita bisa memberikan nasihat untuk beliau bertobat dari kesyirikan, bertobat dari dosa-dosa besar, bahkan untuk mengajarkan beliau sholat, karena anak-anak beliau nggak tahu, ya, karena kejahilan tadi, karena orang awam. Tapi subhanallah mereka itu mau ngikutin kita arahkan berwudunya demikian, kita arahkan untuk bertobat dari kesyirikan, kita arahkan bertobat dari dosa-dosa besar, mau beliau, dan anak lafazkan, anak talqin, dan beliau mau mengikuti. Itu anak demi Allah, anak gak bahagia dengan wafatnya beliau, tapi anak bahagia di penghujung umur beliau kita bisa nasihatin untuk istighfar, untuk bertobat dari kesyirikan, untuk bertobat dari dosa-dosa besar, untuk mengingatkan dia berwudu, untuk mengingatkan dia sholat, dan beliau sama sekali tidak ada penolakan. Dan anak melihat beliau itu tidak bisa ngomong, nama orang udah tua, selang udah seluruh badan, tidak bisa ngomong, tapi anak lihat gerak mulutnya itu, dia mengikuti apa yang anak talqin, ya. Alhamdulillah. Begitulah kita berusaha menggunakan waktu tatkala kita menjenguk, apalagi kita tahu ya orang ini kemungkinan sehatnya pun kecil karena selang udah kemana-mana, udah tua juga faktornya. Maka pada saat itulah kita benar-benar memaksimalkan kesempatan ini untuk berdakwah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu kepada pakmannya. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pakman, terus mendakwakan Islam, walaupun keadaan orang yang kita jenguk itu berbeda-beda, ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut, ya. Itu sudah urusan kedua, ketiga, keempat. Urusan Allah itu. Urusan kita menasehati orang yang sakit. Ya, menasehati orang yang sakit, serta memberikan kabar-kabar gembira terhadap pahala yang ia dapatkan, terhadap penghapusan dosa yang ia dapatkan, dan lain sebagainya. Jadi sayang jemaah tatkala kita menjenguk orang sakit, apalagi kita tahu, ya, bukan kita nih sok tahu, tetapi dengan usianya yang sudah lanjut, selang sudah kemana-mana, ini kemungkinan selamatnya kecil. Maka dalam kondisi seperti itu berdakwah. Dan anak tatkala mendengar wafatnya beliau, karena beliau paman anak sendiri, sedih, menetes air mata, disertai dengan ada kelapangan di dalam hati anak bahwasanya beliau mau mengikuti talqin yang anak ucapkan pada saat itu. Atau kita tanya, antum punya utang gak? Nanti ahli waris antum yang ngurus. Kita tanya, kadang ahli waris pun nggak tahu kalau orang tuanya punya utang. Jadi kita tanya, biar nanti ahli warisnya enak melunasinya. Yang kelima,
anna al-insana yanzuru lil maslahati fi iqalatil baqa'i 'inda al-mawridi aw 'adamiha. Wa hadha al-qawl huwa al-qawl as-sahih wa zahaba ba'd al-ulama ila annahu yanbaghi takhfif al-iyadah wa alla yaskulu 'ala al-marid, lakin sahih anna al-insana yanzuru lil maslahah. Jadi yang kelima, kita memperhatikan keadaan orang yang kita jenguk. Apakah orang ini bisa dijenguk dengan waktu yang lama atau hanya sebentar? Kondisional berarti melihat maslahat orang yang kita jenguk ini. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kondisional kita lihat. Ada orang yang senang, Anda jelaskan di awal-awal tadi, senang kalau kita lama di sisinya karena kita selalu menasehatinya, memberikan dia tentang ilmu, memberikan dia tentang kabar gembira. Dia senang kalau kita lama di situ. Bahkan kalau kita cepat-cepat pulang, dia bilang, kenapa antum cepat pulang? Antum kan lama gak ketemu sama anak. Lama-lama lah di sini. Artinya orang tadi menginginkan antum lama di sisinya. Itu boleh. Ada orang udahlah selang di mana-mana, ngomong nggak bisa. Antum sebo nggak bedabol di situ, meramput, ngampok di situ, nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedahnya. Artinya apa? Jenguk sebentar. Apa yang bisa antum lakukan di situ. Kemudian antum kasih uang kepada istrinya, kepada keluarganya untuk meringankan. Alhamdulillah dia pulang. Jadi untuk melihat orang sakit kondisional, tidak paten dengan satu keadaan. Ya, boleh lama, boleh sebentar, tergantung kondisi si orang yang kita jenguk. Kondisional pokoknya. Yang keenam, wa minha ay yatazakkaru al-insanu ni'matallahi 'alaihi bil 'afiyah. Tatkala kita menjenguk orang sakit itu, hendaknya kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan kepada diri kita ini. Fa innal insana la ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi illa idza ra'a man ibtuliya bi faqdiha. Karena seseorang itu tidak mengetahui kadar nikmat Allah, besarnya nikmat Allah itu, kecuali setelah dia melihat siapa saja yang diuji kehilangan dari nikmat tersebut. Kita ini tidak mengetahui nikmat sehat kita. Kapan kita mengetahui nikmat sehat kita? Tatkala kita melihat orang yang diuji dengan sakit, baru kita mengatakan alhamdulillah jantung anak masih sehat, alhamdulillah anak masih sehat walafiat. Ada orang yang stroke, ada orang yang gagal ginjal, ada orang yang harus cuci darah, bla bla bla, dengan penyakit yang ada. Antum harus bersyukur kalau Allah masih kasih kesehatan dan jaga itu. Jaga kesehatan itu nikmat yang mahal. Antum tahu itu mahal tatkala antum sakit. Nah, bayar rumah sakit tanpa BPJS 1 juta satu malam, 2 juta satu malam misalnya. 5 hari udah puluhan juta, mahal. Bernapas saja mahal. Kalau udah masuk rumah sakit mahal. Makanya nikmat sehat itu mahal. Dan antum tatkala menjenguk orang sakit, antum harus sadari bahwa nikmat yang ada di dalam tubuh antum itu adalah nikmat yang mahal yang harus antum jaga. Kemudian hadis yang selanjutnya, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna 'abdi fulanan marda falam ta'udhu. Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Wahai bani Adam, kata Allah, aku sakit tapi engkau enggak pernah jenguk aku. Maka Bani Adam ini menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menjenguk engkau sedangkan engkau Rabb semesta alam ini, Tuhan semesta alam ini. Maka Allah mengatakan, bukan begitu maksudnya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya ada hambaku fulan yang sakit, engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya tatkala engkau menjenguknya, engkau akan mendapatkan pahala di sisinya? Begitu maksudnya. Ya, ada hambaku sakit kau tidak mau jenguk, kata Allah. Bukankah tatkala engkau menjenguk hambaku yang lagi sakit, engkau mendapatkan pahala di sisinya? Jadi
Di antara keutamaan menjenguk orang sakit itu jemaah, selain kita menjalankan perintah Allah, ada pahala yang begitu banyak yang Allah tawarkan kepada kita. Ya ibn Adam, istata'amtuka falam tut'imni. Qala ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istata'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law a'taitahu at'amtahu lawajata zalika 'indi. Wahai bani Adam, aku meminta makan kepada engkau tapi engkau tidak memberiku makan, kata Allah. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi engkau makan sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya hambaku fulan meminta makan kepada engkau namun engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya tatkala engkau memberinya makan engkau akan mendapatkan pahala di sisiku? Jadi memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, atau bersedekah secara umum menggunakan makanan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, istaqaituka falam tasqini. Aku meminta minum kepada engkau namun engkau tidak memberiku minum. Qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana aku memberi engkau minum sedangkan engkau Rabb semesta alam? Qala istaiqaka abdi fulanun falam tasqihi. Hambaku meminta minum kepada engkau tapi engkau tidak memberinya minum. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta zalika indi. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya tatkala engkau memberinya makan, engkau akan memberinya minum, engkau akan mendapatkan pahala di sisiku. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Masih lama ya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Audul maridha." Jenguklah orang sakit. Berarti berapa hadis yang kita bacakan ini semuanya berisikan perintah tentang menjenguk orang sakit. Audul maridha. Jenguklah orang sakit. Wa at'imul ja'i, dan berilah makan orang yang lapar. Wa fukku al-'aniyah, dan bebaskanlah tawanan. Rawal Bukhari. Wan Sauban radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari sahabat Sauban radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima iza ada akhahul muslima. Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudara muslim yang lainnya, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji, maka senantiasa dia berada di taman surga, atau senantiasa dia berada di khurfatil jannah, di khurfatil jannah sampai dia pulang. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha. Khurfatul jannah itu maksudnya buah-buahan dari surga. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, artinya dirinya senantiasa berada di taman surga, di taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang lagi sakit. Allahu Akbar. Ini sebuah keutamaan yang besar. Senantiasa seseorang itu tatkala dia menjenguk saudaranya yang sakit, dia berada di apa? Di antara buah-buahan surga yang dia bisa petik. Maka kita katakan di awal tadi bahwasanya hukum, walaupun ini kata perintah, udul, ya perintah untuk menjenguk orang sakit, namun jumhur ulama mengatakan menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah apabila sebagian
telah menjenguknya, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Namun ingat, kita harus melihat hadis-hadis ini. Walaupun sudah ada saudara kita yang melihat, tetap kita disunnahkan untuk menjenguk saudara kita yang sakit agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Pertama, kita menjalankan perintah Rasulullah. Yang kedua, kita mendapatkan pahala. Yang ketiga, kita seolah-olah berada di taman surga yang di sana banyak buah-buahan yang kita sedang petik. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghutwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya." Hadis ini hasan, sebagian ulama mendhaifkan, namun disahihkan oleh Syalbani rahimahullah kalau tidak salah. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya di pagi hari, jenguknya di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, kecuali 70.000 malaikat mendoakannya sampai di sore hari. Wa in adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai di pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, maka baginya kebun di surga. Bagi orang yang menjenguk orang sakit tadi apa? Kebun di surga. Mungkin kita tidak merasakan keindahan itu di dunia, tapi ingatlah, tatkala Allah dan Rasulnya menjanjikan tentang surga, pasti kita dapatkan kalau kita niatkan menjenguk orang sakit tadi, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, kana ghulamun yahudiyyun yakhdubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Adalah seorang anak dari Yahudi biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, famaridu, kemudian sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi, kemudian Nabi juga duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada anak dari keturunan Yahudi ini, aslim, masuklah ke dalam Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu, kemudian anak ini tatkala Nabi memerintahkan dia masuk Islam, dia lihat ke muka bapaknya. Bapaknya juga ada di sisi dia, Nabi di sisi yang lain, bapaknya juga di sisi yang lain. Saya lupa sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia lihat ke bapaknya. Kemudian apa kata bapaknya? Faqala ati' Abul Qasim. Iya, taati itu Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak itu masuk Islam. Bakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar setelah menjenguk itu, wa huwa yaqul, dan Nabi bersabda, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka jahanam. Lega. Berdakwah diterima, lega. Ya, antum berusaha membisikkan kebaikan kepada orang yang sakit untuk dibertobat, istighfar, antum akan mendapatkan kelegaan. Antum bahagia, ya Allah, alhamdulillah, nasihat anak terakhir kali diterima oleh beliau. Itu subhanallah, penting itu. Nantilah berbicara masalah dunia, nantilah. Apalagi seseorang yang sudah berada di penghujung hayatnya, maka hendaknya kita berdakwah kepadanya, menasihati untuk kebaikan. Hadis ini memberikan banyak faedah. Jawazu istikhdamil Yahudi, bolehnya
memperkerjakan orang-orang Yahudi atau orang non-Islam kepada kita. Kadang kita kan nanya, Ustaz, apa hukumnya mengambil pegawai dari non-Muslim? Kalau kita berdalil dengan hadis ini ya boleh-boleh saja, selama kita mengetahui orang ini baik. Ya, maksudnya muamalah duniawinya baik, walaupun dia beragama non-Muslim. Ya, tetapi kalau kita mengetahui dia khianat, dia penipu dan lain sebagainya, kemudian ada misi tertentu dalam keagamaan, maka tidak layak untuk dipekerjakan. Tapi kalau kita melihat orang ini memiliki keahlian, kemudian jujur juga dalam masalah duniawinya, maka menurut hadis ini diperbolehkan untuk memperkerjakan seorang non-Muslim. Kemudian faedah yang kedua, wa fihi aidan dalilun ala jawazi iyadatil marid Yahudi. Hadis ini juga memberikan faedah bolehnya kita menjenguk orang yang sakit yang bukan beragama Islam. Di sini contohnya Yahudi. Tetapi di sini ada catatannya. Anda baca terjemahan saja. Bisa jadi Nabi menjenguk anak ini karena anak ini telah banyak membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam rangka membalas kebaikannya, makanya dijenguk oleh Nabi. Makanya hukum hadis ini tidak berlaku untuk seluruh orang-orang non-Muslim. Ya, karena ya gini Pak, dia udah lama kerja sama kita misalnya, dia non-Muslim sakit, kita jenguk gitu Pak, karena faktor dia bekerja sama kita. Atau yang kedua, yahtamilu anna Rasulullah adahu liya'rudha alaihi Islam, atau Nabi menjenguknya itu untuk menawarkan Islam. Nah, kalau ada kesempatan atau kita melihat saudara kita ini non-Muslim ini sudah condong kepada Islam sebenarnya, tapi ada sedikit keraguan sehingga menghambat dia untuk masuk Islam, maka tatkala dia sakit boleh kita datangi, kita tawarkan keislaman pada dirinya, diperbolehkan. Apalagi dia karib kerabat kita, ya, maka itu diperbolehkan menurut hadis ini. Bahkan bisa saja disunnahkan untuk menjenguk orang non-Muslim tatkala dia sakit dalam rangka menawarkan dia Islam, atau dalam rangka melembutkan hati dia. Masya Allah, kawan-kawan saya yang non-Muslim tidak datang katanya, tapi kawan-kawan Muslim yang lainnya banyak yang datang, kasih hadiah lagi, meringankan biaya rumah sakit lagi. Benar-benar Islam ini agama yang mulia. Bisa saja dengan itu dia masuk Islam, maka juga hal-hal seperti itu diperbolehkan. Jadi dalam muamalah itu jangan terlalu sempit. Jadi diperbolehkan kita menjenguk saudara kita non-Muslim tatkala sakit, boleh kita jenguk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, tidaklah Allah memberi hidayah melalui perantara engkau satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah, ya, kendaraan yang paling mahal di sisi orang Arab. Nah, itu lebih baik. Kemudian faedah yang ketiga juga dari dua hadis yang kita baca tadi, dalil bahwasanya diharapkan bagi siapa yang menyuruh orang sakit untuk menunjukkan hak, menunjukkan kebenaran, yaitu Islam itu sendiri sebagaimana Nabi melakukannya, atau menjelaskannya kebenaran, atau tata cara wudu, atau tata cara sholat. Banyak orang-orang awam itu dia tidak sholat karena dia nggak paham sholat itu bagaimana tatkala sakit. Ustaz, gimana sih mau sholat? Saya ini berwudu aja nggak bisa, mau ruku nggak bisa, mau sujud nggak bisa, gimana? Sehingga dia tidak sholat karena dia nggak tahu tata caranya. Nah, tugas kita yang paham menjelaskannya. Insya Allah Pak, kalau kita ikhlas dan Allah memberinya hidayah, insya Allah dia mau sholat. Apalagi kita ingatkan, ya, kita ini semuanya akan
akan mati begitu, kita ajarkan dia atau jelaskan dia tentang kebaikan, sholat, wudhu dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah di akhir hayatnya dan dia bertobat, sholat, masya Allah. Ya. Apalagi kita tahu teman yang kita jenguk ini nggak pernah sholat. Sholat pun seminggu sekali misalnya. Maka wajib kita dakwahi, wajib kita kasih tahu, wajib kita jelaskan tentang kebenaran agar dia sholat. Ya. Karena yang dihitung itu apa, Pak? Akhir hayat kita. Bukan apa yang kita kerjakan sekarang ini, tapi akhir hayat kita itu bagaimana? Kita bertaubat kepada Allah, kita mau sholat, kita mau memperbaiki diri atau tidak? Itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tatkala kita menjenguk orang sakit, maksimalkan untuk berdakwah, untuk memasukkan kabar gembira kepada saudara kita. Ya, sehingga apa? Ada faedahnya tatkala kita menjenguk saudara kita. Ada faedahnya. Ya, jangan sampai nggak ada faedah sama sekali. Kehadiran kita itu membuat ruangan itu panas. Karena nggak ada faedahnya sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Ya. Buatlah diri kita itu berarti bagi orang yang sakit, berarti dari nasihat-nasihat kita, berarti dari ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.